Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selvi Oktisna dengan NPM 10060323086 dari Farmasi B angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang emulsi dan suspensi. Apa itu emulsi dan suspensi? Emulsi adalah sistem koloid yang terdiri dari dua cairan yang tidak dapat bercampur, seperti minyak dan air, di mana satu cairan terdispersi dan bentuk tetesan kecil di dalam cairan lainnya. Sedangkan suspensi adalah campuran koloid di mana partikel padat terdispersi dalam cairan, namun partikel tersebut tidak larut dan cenderung mengendap seiringnya waktu. Lalu ada miscelasi. Miscelasi adalah proses pembentukan misel dalam larutan, yaitu struktur agregat yang terbentuk oleh molekul surfaktan ketika konsentrasi surfaktan dalam larutan mencapai konsentrasi kritis miscela concentration atau CMC. Pada titik ini, molekul surfaktan yang memiliki bagian hidrofilik dan lipofilik akan mengatur dirinya dalam bentuk bola atau struktur lain di mana bagian hidrofilik menghadap keluar dan bagian lipofilik menghadap ke dalam, membentuk lapisan inti yang dapat melarutkan zat yang tidak terlarut dalam air. Lalu ada ketidakstabilan. Ketidakstabilan emulsi merujuk pada perubahan fisik yang terjadi pada emulsi, di mana dua fase cair yang sebelumnya tercampur dengan stabil, misalnya minyak dan air, mulai terpisah atau mengalami perubahan. Lalu di sini ada jenis-jenis ketidakstabilan emulsi. Yang pertama itu ada flokulasi, di mana flokulasi adalah suatu peristiwa terbentuknya kelompok-kelompok globul yang posisinya tidak beraturan di dalam emulsi. Yang kedua itu creaming, suatu peristiwa terjadinya lapisan-lapisan dengan konsentrasi yang berbeda-beda di dalam emulsi. Ketiga ada coalescence, peristiwa terjadinya penggabungan globul-globul menjadi lebih besar. 4. Yang terakhir itu ada demulsifikasi, di mana peristiwa yang disebabkan oleh proses lanjut dari coalescence. Lalu ada suspensi. Suspensi ini dibagi dua. Yang pertama, suspensi flokulasi, di mana suspensi flokulasi ini adalah sistem di mana partikel-partikel dalam suspensi bergabung membentuk gumpalan-gumpalan kecil yang disebut flok, tetapi tetap berada dalam medium cair tanpa membentuk sedimen padat. Flokulasi ini membuat suspensi lebih stabil karena gumpalan tersebut lebih mudah terdispersi kembali saat dikocok, sehingga mencegah pembentukan lapisan sedimen yang keras atau caking. Keadaan ini penting dalam menjaga keseragaman dosis pada sediaan farmasi atau produk lainnya yang membutuhkan partikel terdispersi secara merata. Lalu yang kedua ada suspensi deflokulasi, di mana deflokulasi ini adalah suspensi di mana partikel-partikel tetap terdispersi sendiri-sendiri tanpa membentuk gumpalan atau flok. Partikel-partikel ini mengendap secara perlahan di dasar medium, tetapi sedimennya padat dan sulit untuk didispersikan kembali atau caking. Keadaan ini bisa mengganggu keseragaman dan stabilitas produk, terutama dalam sediaan farmasi, karena partikel yang mengendap membentuk lapisan yang sulit dicampur ulang sehingga dosis dapat menjadi tidak merata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.